Selamat siang Pak Sandi, sekarang saya akan menjelaskan tentang membangun budaya kasih. Setiap orang tentu saja mendambakan keadaan damai atau suatu keadaan tanpa adanya kekerasan. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa setiap individu kadang menjadi pelaku kekerasan, entah itu dalam kehidupan berkeluarga, kehidupan bermasyarakat, kehidupan berbangsa, dan hidup bernegara. Namun sebelum itu saya akan menyampaikan rupa-rupa kekerasan yang terjadi dalam kehidupan. Ada dua bentuk kekerasan, yaitu kekerasan langsung dan tidak langsung. Kekerasan langsung lebih bersifat fisik dan langsung, seperti pembunuhan, pemerkosaan, dan lain-lain. Sedangkan kekerasan tidak langsung lebih bersifat psikis, misalkan kasus gizi buruk sebagai akibat dari ketidakadilan ekonomi yang terjadi dalam masyarakat. Ada begitu banyak wajah-wajah kekerasan dalam kehidupan manusia, di antara lain kekerasan sosial, kekerasan kultural, kekerasan etnis, kekerasan keagamaan, kekerasan gender, kekerasan politik, kekerasan militer, kekerasan terhadap anak-anak, kekerasan ekonomi, dan kekerasan lingkungan hidup. Model atau bentuk-bentuk kekerasan tersebut tentu saja membawa dampak buruk pada nilai-nilai kemanusiaan. Untuk itu perlu dilakukan tindakan agar kekerasan yang telah terjadi tidak terulang kembali, yaitu dengan membangun budaya kasih. Dalam Injil Matius 26 bab 47 sampai 56, Yesus bukan saja mengajak orang untuk tidak menggunakan kekerasan menghadapi musuh, tetapi malah Yesus tetap menunjukkan sikap cinta dan kasih kepada musuh. Apa yang dilakukan Yesus ini memang sangat radikal dan bertolak belakang dengan kebiasaan dan keyakinan gigi ganti gigi, mata ganti mata. Ini hanya mau menunjukkan bahwa kasih Kristiani melampaui kasih manusiawi. Kasih Kristiani menjangkau semua orang, bahkan musuh sekalipun. Pijakan utama dari kasih ini adalah keyakinan bahwa semua orang adalah putra dan putri Allah. Untuk mengembangkan budaya kasih ini sangatlah sulit. Dalam kehidupan tidaklah mudah mencintai atau berbuat baik kepada orang yang sudah melukai kita. Namun apabila sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus, maka sesungguhnya kita akan menjadi pembawa damai dan hidup tanpa memperhitungkan kesalahan yang sudah orang lain lakukan terhadap kita. Iman akan Yesus ini menjadikan kita menjadi sebagai pembawa damai dalam semua bentuk perselisihan. Demikian dari saya, terima kasih. Selamat pagi Pak Sandi dan teman-teman saya sekalian. Pada kesempatan kali ini saya ingin menerangkan materi agama bab 16 yaitu membangun budaya kasih. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Putri Lim dari kelas 11 IPS 2 dan nomor absen saya 28. Pertama-tama saya ingin membahas pengertian dari kekerasan. Kekerasan yang dikenal sebagai violence atau violentus berasal dari kata vi atau vis, memiliki arti kekuasaan dan merupakan sebuah ekspresi yang diterapkan secara fisik ataupun secara verbal. Kekerasan mencerminkan tindakan negatif berupa penyerangan pada kebebasan martabat seseorang dan juga dapat dilakukan secara perorangan ataupun berkelompok. Kekerasan menjadi salah satu konflik sosial yang sering kita temui dan tak dapat berpisah dari masyarakat. Itu disebabkan karena kekerasan dilakukan secara individu atau kelompok sehingga memiliki faktor individu atau kelompok juga yang saling mempengaruhi dan berdampak negatif yang akhirnya dapat merugikan orang lain. Kekerasan bila sering terjadi di masyarakat akan berkembang menjadi sebuah kebudayaan yang menetap. Untuk berikutnya, saya akan membahas jenis-jenis kekerasan. Kekerasan itu terbagi atas 3,
yaitu ada berdasarkan bentuk, sarana, dan juga berdasarkan akibat. Untuk kekerasan berdasarkan bentuk, itu juga terbagi atas 3, yaitu ada kekerasan fisik, struktural, dan psikologis. Untuk kekerasan fisik merupakan kekerasan dalam bentuk nyata dan dapat dilihat serta dirasakan oleh tubuh. Dampak dari kekerasan fisik ditimbulkan dengan adanya penurunan kualitas kesehatan seseorang yang bisa berujung mengalami kematian. Contohnya, kasus yang menyebabkan kekerasan fisik itu ada bullying, penganiayaan, pembunuhan, dan lain-lain. Untuk kekerasan struktural merupakan kekerasan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan penggunaan sistem ekonomi, hukum, dan norma di masyarakat. Kekerasan struktural menyebabkan adanya ketimpangan sumber daya di segala bidang, sehingga menghambat pengambilan sebuah keputusan. Dan selanjutnya, bidang yang terlibat di dalam kekerasan struktural biasanya berupa pendidikan, pendapatan, sumber daya alam, dan juga keadilan. Untuk yang terakhir ada kekerasan psikologis. Kekerasan psikologis merupakan kekerasan yang berdampak pada kejiwaan atau rohani seseorang, sehingga dapat memperburuk kondisi jiwa seseorang. Contoh kasus yang menyebabkan kekerasan psikologis adalah kebohongan atau penipuan, tekanan, dan juga ancaman seseorang. Berikutnya ada kekerasan berdasarkan sarana. Kekerasan berdasarkan sarana disimpulkan atas 2 bentuk, yaitu ada langsung dan juga tak langsung. Untuk kekerasan langsung merupakan kekerasan yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok yang ingin melukai atau mencederai orang secara sengaja. Bentuk dari kasus ini berupa memukul, mencelakai, menganiaya, dan merusak. Untuk kekerasan tak langsung merupakan kekerasan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan suatu sarana secara tersembunyi. Bentuk dari kekerasan ini dapat berupa pemfitnahan, mengadu domba, mengekang orang lain, dan juga meniadakan atau mengurangi hak orang lain. Kekerasan ini dapat berkembang menjadi sebuah kasus, contohnya meneror atau membuntuti orang lain, diskriminasi, dan bullying, serta yang lain-lainnya. Terakhir, ada kekerasan berdasarkan akibatnya. Kekerasan berdasarkan akibatnya ada yang secara sengaja maupun tidak disengaja. Untuk kekerasan yang disengaja itu, kekerasan merupakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok tanpa tahu bahwa tindakan tersebut itu telah direncanakan dan dampaknya itu secara langsung terhadap korban yang menjadi sasaran. Contohnya seperti korbannya akan merasakan rasa takut dan ia akan terluka serta bekas dari pengalaman tersebut akan membuatnya trauma sehingga kondisi jiwanya akan menjadi gila. Untuk kekerasan yang tidak disengaja merupakan kekerasan yang dilakukan oleh individu atau kelompok tanpa tahu bahwa tindakan secara langsungnya itu dapat merugikan orang lain sebagai korban. Contohnya seperti fanatisme yang membuat orang tak berpikir secara langsung akan adanya suatu perbedaan. Saya ingin menambahkan informasi lebih lanjut yaitu tentang budaya kasih. Menurut Injil Lukas ayat 6 bagian nomor 27 sampai 36, Yesus telah mengajarkan kita untuk melawan kekerasan dengan membangun budaya kasih, yaitu menerapkan gerakan mencintai sesama dan juga terhadap lawan atau musuh sendiri
secara tulus. Bahkan kita harus juga mendoakan dan memberkati lawan atau musuh kita sendiri. Tindakan tersebut merupakan tindakan murah hati dan mulia seperti Bapa di surga yang selalu menyediakan berbagai hal kepada semua orang tanpa memandang ia baik atau buruk. Begitupun manusia yang sudah seharusnya mencontoh tindakan Bapa tersebut. Karena manusia sebaiknya mengasihi semua orang tanpa memandang seseorang tersebut baik ataupun buruk, dan juga seseorang itu teman kita sendiri atau musuh kita. Oke. Selanjutnya, manusia juga diharapkan untuk menjadi pribadi yang homo homini homo, yaitu manusia menjadi manusia terhadap sesama. Ini berarti bila manusia ingin diperlakukan secara manusiawi, ia juga harus bertindak dan memanusiakan orang lain. Ini berarti ini bermaksud atau memiliki arti manusia tersebut harus memiliki kepribadian yang berkeprimanusiaan, berperasaan, berbudi, bertenggang rasa, bermartabat luhur, bermurah hati, berjiwa besar, bertanggung jawab, bermasyarakat, dan juga tidak meninggikan atau menyombongkan dirinya bagai malaikat ataupun serigala. Sudah sepantasnya manusia tetap menjadi dirinya sendiri secara sederhana terhadap teman ataupun lawan musuh kita. Berikutnya ada usaha-usaha membangun budaya kasih sebelum terjadinya konflik dan kekerasan. Usaha ini terbagi atas dua, yaitu ada dialog dan komunikasi agar dapat saling memahami. Dialog ini berguna agar agar korban dan pelaku itu tidak mengalami kesalahpahaman. Untuk yang kedua, ada kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Ini dapat diartikan akan menimbulkan perasaan senasib dan sepenanggungan. Berikutnya ada usaha-usaha membangun budaya kasih setelah terjadinya konflik dan kekerasan. Yang pertama ada penderita mengisahkan kronologi kejadian agar proses pelaku mengakui kesalahannya dapat berjalan dengan cepat. Untuk yang kedua, mengakui kesalahan, menyesal, dan meminta maaf terhadap korban. Yang ketiga, ada pengampunan oleh korban. Yang keempat, ada rekonsiliasi atau membangun. Berikut presentasi dari saya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih telah mendengarkan dan mohon maaf sebesar-besarnya bila ada kesalahan kata yang saya buat. Terima kasih. Selamat malam Pak Sandi, saya Brigit dari kelas 11 IPS 2 akan menjelaskan mengenai materi membangun budaya kasih. Pertama, saya akan menjelaskan tentang budaya kekerasan. Apa itu budaya kekerasan? Budaya kekerasan seringkali kita jumpai di dalam kehidupan kita sehari-hari, entah secara sengaja ataupun secara tidak sengaja. Kekerasan dibagi menjadi beberapa bentuk. Yang pertama ada kekerasan fisik, psikologis, struktural, tidak langsung dan langsung, dan yang terakhir sengaja dan tidak sengaja. Kekerasan fisik adalah kekerasan yang dilakukan dengan contoh memukul atau melakukan tindakan secara langsung lainnya. Kekerasan struktural adalah kekerasan yang merupakan kekerasan terselubung di dalam suatu budaya. Kekerasan psikologis adalah kekerasan yang ditujukan kepada kesehatan mental suatu orang. Kekerasan tidak langsung adalah kekerasan yang berupa bentuk seperti teror,
Dan kekerasan langsung adalah kekerasan yang berupa seperti kekerasan fisik yang dilakukan secara langsung ke korban. Kekerasan sengaja adalah kekerasan yang dilakukan dengan intensi sengaja, dan kekerasan tidak sengaja adalah kekerasan yang tidak dilakukan dengan intensi. Bermurah hati. Di dalam Injil Lukas bab 6 ayat 27-36, Yesus mengajarkan untuk saling bermurah hati. Dalam pengertian yang lebih luas, murah hati dapat diartikan sebagai kebaikan di dalam semua tindakan kita, seperti di dalam sikap. Kita memiliki sikap lemah lembut dalam berhubungan dengan orang lain, kebaikan hati, sifat kasih dan sayang, serta kedermawanan. Kasih di dalam paham Kristiani adalah tindakan murah hati seperti tindakan Bapa di surga yang memberikan terang dan hujan kepada siapapun, baik orang jahat maupun orang yang setia kepadanya. Maka kita pun harus selalu senantiasa berbuat baik kepada siapapun tanpa memandang teman ataupun lawan, sehingga kita sungguh menjadi anak-anak Allah. Terkadang, kita sebagai manusia berperilaku seperti serigala terhadap orang lain. Kita mengancam, menakut-nakuti, membentak, menjebak, memperdaya, mendengki, bersikap kasar, dan mengejek sesama, sampai tidak berdaya atau merasa putus asa dengan hidupnya. Dalam Injil Lukas yang sudah saya sebutkan tadi, Yesus mengajarkan untuk saling bermurah hati. Kita sebagai manusia memang bisa menjadi serigala bagi sesama, tapi kita juga harus mengembangkan sikap murah hati, seperti Bapa juga memiliki sikap murah hati. Ia ingin agar kita membangun budaya kasih, agar dapat melawan budaya kekerasan. Terdapat beberapa usaha-usaha dalam membangun budaya kasih, yaitu sebelum terjadi konflik dan sesudah terjadi konflik. Sebelum terjadi konflik, kita harus melakukan dialog dan komunikasi terhadap sesama, dan kerjasama demi memperjuangkan tujuan bersama, agar mengecilkan kejadian konflik yang akan terjadi. Lalu, usaha-usaha membangun budaya kasih sesudah terjadi konflik. Yang pertama adalah diceritakan kembali oleh korban atau yang menderita, agar dapat membantu proses mengakui kesalahan dan ampunan. Lalu, kita dapat saling mengakui kesalahan dan meminta maaf, serta melakukan penyesalan. Sekian materi yang saya jelaskan, mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Selamat siang Pak Sandi dan teman-teman. Sebelumnya perkenalkan saya Vina, kelas 11 IPS 2 nomor absen 30. Saya Gebi, absen 15, 11 IPS 2. Saya Karisa, absen 3, 11 IPA 22. Pada kesempatan kali ini kita bakal berbagi kasih. Stay tune. Berbagi itu gak cuma ke sesama manusia guys, tapi ke semua makhluk hidup. Jadi kita mau ngasih makan siapa? Kucing. Saksikan guys. Walaupun isi sembakonya nggak seberapa, tapi kita tetap effort buat nulisin notes satu-satu buat ditaruh di masing-masing plastiknya. Isinya itu semangat hidup gitu guys. Nah, kalau ini aku sama Gaby lagi packing-packingin barang-barangnya ke plastik.
Selamat siang, sore, malam, siapapun yang nonton ini atau kapanpun Pak Sandi nonton ini. Saya ingin membahas tentang budaya membangun kasih. Nah, pada video kali ini saya ingin mengkaitkan itu dengan beberapa film ya. Jadi dengan materi budaya membangun kasih dengan beberapa film. 2 film yang saya ambil adalah The Good Bad Mother dan True Beauty. Kedua itu adalah drama Korea. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasannya, saya ingin membahas tentang sinopsis kedua film ini dulu nih. Nah, The Good Bad Mother itu sendiri menceritakan seorang kayak anak laki-laki yang ditekan oleh ibunya untuk menjadi seorang pengacara. Ibunya tuh menekan dia bukan karena alasan belaka saja, tapi dia juga menekan anaknya karena dulu ayah anaknya itu sendiri terjerat kasus yang diadili dengan tidak adil karena lawan mereka adalah seorang yang cukup berkuasa dalam dunia, kayak cukup kaya, cukup berkuasa gitu. Jadi ibunya ingin anaknya menjadi pengacara agar dia bisa menegakkan keadilan lebih baik lagi. Anaknya terkena kecelakaan dan secara mental dia kembali ke umur 7 tahun. Jadi mau gak mau dia harus diurus oleh ibunya. Pada akhirnya anaknya kembali normal, tapi ibunya meninggal karena sakit kanker. Nah, setelah itu anaknya tuh belajar untuk mengasihi lebih baik lagi orang di sekitar dia, terutama ibu dari anak-anak dia yang waktu itu dia tinggalkan untuk mengasihi orang sekitarnya, memaafkan ibunya, dan lebih tidak kecewa dengan dirinya dan mampu mengasihi diri dia dan orang-orang sekitar dia. True Beauty itu sendiri menceritakan tentang seorang seorang perempuan yang sering dibully lah oleh teman-teman sekolahnya, dan akhirnya dia pindah sekolah. Nah, selama proses pemindahan sekolah ini atau selama sebelum dia pindah sekolah ini, dia belajar untuk merias dirinya, dia belajar untuk menjadi cantik, dan alhasil dia berhasil. Cuman pada dasarnya dia tuh masih diri dia yang sama, karena itu cuma sekedar makeup dan baju doang. Bukan aslinya, wujud fisiknya bukan seperti itu. Dan akhirnya terbongkarlah wujud fisik dia yang asli dan dia kembali dibully. Nah, di situ akhirnya secara keseluruhan dia belajar mencintai diri dia sendiri dan keluarganya juga mencintai dia, buat dia apa adanya lah, menyayangi dia apa adanya. Gitu. Intinya di sini tuh mereka mampu mencintai. Yang awalnya mereka kecewa, mereka sedih, mereka marah, mereka dendam akan semua keadaan yang mereka hadapi. Pada akhirnya mereka menemukan cara mereka masing-masing untuk mencintai, untuk mengasihi, untuk memaafkan, dan untuk menerima diri mereka apa adanya. Bisa diambil dari intisari keduanya itu, semuanya mulai dari diri kalian. Apakah kalian ingin mengasihi orang sekitar kalian? Apakah kalian ingin peduli dengan orang sekitar kalian? Ataupun ciptaan Tuhan yang lainnya? Dan apakah kalian ingin memaafkan orang-orang yang pernah bersalah kepada kalian? Semuanya ada di kalian dan mulai dari kalian. Jadi, ya, menurut saya kedua film itu sangat menonjolkan intisari itu. Dan mau saya masukkan ke pembahasan ini, berharap dengan saya gabungkan materi ini dengan contoh film ini, kalian lebih paham, menurut saya setidaknya, apa itu artinya membangun budaya kasih dan apa artinya saling mengasihi gitu. Jadi dengan itu saya tutup video kali ini. Sekian, terima kasih. Halo teman-teman dan Pak Sandi, berdasarkan tugas agama membangun budaya kasih yang tertuang dalam Injil Lukas 6 ayat 27-36, Yesus mengajarkan pada kita untuk saling mengasihi dan saling bermurah hati. Maka dari itu, saya berbagi kasih dengan berbagi makanan gratis bagi mereka yang membutuhkan, terutama pada saat bulan puasa. Nah, pertama saya membeli makanan dulu untuk mereka.
Dalam Injil Lukas 6 ayat 27 sampai 36, Yesus mengajarkan kepada kita untuk saling bermurah hati seperti Bapa juga murah hati. Dia menginginkan semua umat manusia mengasihi dan berbuat baik kepada mereka, lalu meminjamkan sesuatu tanpa mengharapkan balasan. Dengan kata lain, setiap manusia menjadi manusia terhadap sesamanya. Ketika kita berbagi kepada mereka yang membutuhkan, maka kita akan melihat bahwa masih banyak orang yang nasibnya tidak seberuntung kita. Dengan demikian, kita akan menjadi pribadi yang lebih bersyukur terhadap apa yang kita miliki saat ini. Kita diundang untuk menanamkan kasih sejati dalam setiap tindakan dan kata-kata kita. Kita juga diingatkan bahwa kebersamaan dalam keberagaman bukanlah hanya slogan, tetapi panggilan untuk hidup sebagai umat Kristus yang mengasihi sesamanya dengan tulus. Senyum itu ibadah yang paling mudah, tapi berpahala seperti sedekah. Senyum itu ringan, tanpa suara, tetapi penuh makna. Bagi saya, berbagi adalah wujud kita sebagai manusia yang lebih mampu untuk bisa memberikan apa yang dimiliki kepada mereka yang belum beruntung. Pada kali ini, saya menjumpai banyak dari mereka yang kurang mampu, dan mereka berada pada usia yang beragam, seperti pemulung hingga seorang anak yang ikut membantu ibunya memulung. Dan saya juga menjumpai seorang kakek penjual buah-buahan keliling yang sepi pembeli. Nah, itulah kegiatan berbagi kasih saya bagi mereka yang membutuhkan. Nah, untuk kalian jangan bosan berbagi untuk mereka, dan tetap selalu membangun budaya kasih pada sesama tanpa memandang perbedaan latar belakang status, suku, ras, dan agama. Tetap semangat untuk terus membangun budaya kasih. Kekerasan adalah sebuah ekspresi yang dilakukan secara fisik ataupun verbal, yang mencerminkan pada tindakan penyerangan pada kebebasan atau martabat seseorang yang dapat dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang. Budaya kekerasan seringkali kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari, maupun itu secara sengaja ataupun tidak sengaja. Bahkan kita pun seringkali melakukannya secara tidak sadar. Misalkan seperti pada saat kita sedang bercanda-canda dengan teman kita, namun karena candaan tersebut teman itu malah merasa sakit hati karena ia sangka kita telah menginjaknya. Wajah kekerasan itu senantiasa hadir dalam hidup manusia, yaitu salah satunya aspek keagamaan. Memang tidak mudah untuk melawan kekerasan yang sudah mengakar, apalagi yang sudah membudaya dalam masyarakat. Itulah sebabnya kita dapat melawannya dengan membangun budaya kasih terus-menerus seperti yang diajarkan Yesus. Yesus mengajak kita untuk melawan kekerasan dengan membangun budaya kasih, yaitu dengan cara selain mencintai sesama, tetapi juga mencintai lawan atau musuh dengan tulus, bahkan harus mendoakan dan memberkati mereka. Dalam Injil Lukas 6 ayat 27 sampai dengan 36, Yesus mengajarkan untuk saling bermurah hati seperti Bapa yang juga murah hati. Ia menginginkan semua umat manusia mengasihi musuhnya dan berbuat baik kepada mereka, lalu meminjamkan sesuatu tanpa mengharap balasan, maka upah besar akan diperoleh di surga sebagai anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Dengan kata lain, setiap manusia harus menjadi homo homini homo, yaitu manusia menjadi manusia terhadap sesamanya. Ia harus berkeprimanusiaan, berperasaan, berbudi, bertenggang rasa, bermartabat luhur, bermurah hati, berjiwa besar, bertanggung jawab, dan bermasyarakat. Manusia itu cukup menjadi sesama manusia dalam kawan maupun lawan. Dasar kasih Kristiani adalah tindakan murah hati
seperti Bapa di surga yang memberikan terang dan hujan kepada siapapun, baik itu orang jahat maupun orang yang setia kepadanya. Maka kita pun harus berbuat baik kepada siapapun tanpa memandang teman ataupun lawan, sehingga kita sungguh menjadi anak-anak Allah. Selamat pagi Pak Sandi, saya Eliora Nadine dari kelas 11 IPS 2 absen 12. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi membangun budaya kasih. Budaya kasih adalah budaya yang sangat harus diterapkan oleh umat Kristiani. Hukum kasih atau hukum yang terutama adalah inti ajaran Yesus Kristus. Matius bab 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Membangun budaya kasih adalah hal yang mudah dicontohkan, seperti membuang sampah pada tempatnya, menyayangi teman, atau dengan menyayangi hewan, seperti memberi ia makan sebagai tanda kasih sayang kita. Kita juga dapat membantu saudara membereskan kamarnya. Dalam Injil Lukas bab 6 ayat 27-36, Yesus mengajarkan kita untuk saling bermurah hati, seperti Bapa juga murah hati. Ia menginginkan semua umat manusia mengasihani musuhnya dan berbuat baik kepada mereka. Lalu meminjamkan sesuatu tanpa mengharapkan balasan, maka upah besar akan diperoleh di surga sebagai anak-anak Allah yang maha tinggi. Dengan kata lain, setiap manusia harus menjadi homo homini homo, yaitu manusia menjadi manusia terhadap sesamanya. Ia harus berkeprimanusiaan, berperasaan, berbudi, bertenggang rasa, bermartabat luhur, bermurah hati, berjiwa besar, bertanggung jawab, bermasyarakat, dan bukan menjadi serigala, ataupun bukan menjadi malaikat. Manusia cukup menjadi sesama manusia dalam kawan maupun lawan. Yesus mengajak kita untuk melawan dengan membangun budaya kasih, yaitu dengan cara selain mencintai sesama, tetapi juga mencintai lawan musuh dengan tulus, bahkan harus mendoakan dan memberkati mereka. Lukas bab 6 ayat 27-36. Dasar kasih Kristiani adalah tindakan murah hati seperti Bapa di surga yang memberikan tengah dan hujan kepada siapapun, baik orang jahat maupun orang yang setia kepadanya. Maka kita pun harus berbuat baik kepada siapapun tanpa memandang teman ataupun lawan, sehingga kita sungguh menjadi anak-anak Allah. Sekian penjelasan saya mengenai materi menemukan budaya kasih. Terima kasih. Halo Pak Sandi, hari ini kami akan Berbagi kasih. Saya Gaby, absen 15. Saya Vina, absen 30. Ini adalah sembako yang akan kami bagi-bagikan guys. Tapi sebelum itu, kami juga menulis kata-kata semangat di kertas untuk dimasukkan ke dalam setiap kantong plastik, agar yang membaca nanti bisa menjadi lebih semangat guys. Nah, bisa dilihat kan, saya dan Vina nih antusias banget dalam menulis kata-kata ini guys. Oke guys, sekarang kita packing dulu. Nah, ini sembakonya guys, ada minyak, mie instan, teh, gula, dan sarden. Kalau ini video saat kami packing semuanya satu-satu guys.
Setelah di-packing dan dimasukkan kertas-kertas yang tadi, kami pun mengangkut semuanya ke mobil, guys. Berbagi itu nggak cuma ke sesama manusia guys, tapi ke kucing juga. Tuh, saksikan. Nah, ini dia target kami, yaitu kucing-kucing yang ada di sekitaran rumah. Ini tuh mereka kelaparan banget guys, sampai rebutan gitu makannya. Kalau yang ini tuh ibunya guys, sekalian kami kasih makan juga deh. Lalu pada malam harinya, kami pun membagi-bagikan sembako yang tadi ke satpam-satpam yang menjaga klaster-klaster di kota wisata, guys. Oke, baik. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, Pak Sandi dan teman-teman semuanya yang menyaksikan video ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Indra Sanjaya. Saya dari kelas 11 IPS 2 nomor absen 19. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan suatu materi dari pelajaran pendidikan agama Katolik, yaitu mengenai membangun budaya kasih. Nah, sebelum memasuki materi ini, kita perlu tahu apa itu membangun budaya kasih. Jadi, membangun budaya kasih adalah suatu sikap mencintai sesama dan juga mencintai lawan atau musuh dengan tulus, tetapi juga dengan mendoakan dan memberkati mereka, sesuai dengan ajaran yang tertulis di Lukas 6 ayat 27-36. Artinya, kita tetap harus mengasihi musuh kita sendiri, bukan malah membencinya, atau bahkan melakukan kekerasan. Kekerasan atau violence atau violentus merupakan sebuah ekspresi baik yang dilakukan secara fisik maupun secara verbal atau ucapan yang mencerminkan pada tindakan penyerangan pada kebebasan martabat seseorang yang dapat dilakukan oleh perorangan ataupun sekelompok orang. Namun dalam kehidupan sehari-hari, kita masih saja menemukan kekerasan yang ada di lingkungan kita, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Entah mereka melakukannya secara sengaja ataupun tidak sengaja. Kekerasan dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah dari bentuknya. Nah, kekerasan berdasarkan bentuknya itu dibagi menjadi 3, yaitu kekerasan fisik, psikologis, dan kekerasan struktural. Untuk kekerasan fisik, yaitu kekerasan nyata yang dapat dilihat dan dirasakan oleh tubuh, seperti pemukulan dan lain-lain. Nah, lalu yang kedua adalah kekerasan psikologis, yaitu memiliki sasaran rohani atau jiwa sehingga dapat mengurangi bahkan menghilangkan kemampuan normal jiwa. Lalu yang ketiga adalah kekerasan struktural. Nah, kekerasan struktural ini dilakukan oleh individu atau sekelompok individu dengan menggunakan sistem, hukum, ekonomi, atau tata cara kebiasaan yang ada di masyarakat. Contohnya itu adalah fundamentalisme, fanatisme, dan lain-lain. Lalu, kekerasan dapat dibagi menjadi dari sasarannya, yaitu tidak langsung dan langsung. Kekerasan yang tidak langsung itu melalui sarana tersembunyi, misalnya fitnah dan lain-lain. Lalu dari sasarannya yaitu kekerasan langsung, yaitu dilakukan oleh pihak individu atau sekelompok individu yang ingin melukai atau mencederai orang lain dengan sengaja. Nah, lalu dibagi menjadi akibatnya juga. Nah, kekerasan berdasarkan akibatnya itu dibagi menjadi 2, yaitu sengaja dan tidak sengaja. Kalau kekerasan sengaja itu dilakukan
dengan perencanaan sebelumnya. Nah, kalau kekerasan yang tidak sengaja dilakukan tanpa tahu tindakan itu akan melukai orang lain gitu. Lalu bagaimana caranya kita membangun budaya kasih? Nah, kita dapat melakukan dialog atau komunikasi supaya kita dapat saling memahami dan menghindari kesalahpahaman. Dan juga kita dapat bekerja sama demi memperjuangkan tujuan bersama. Lalu seandainya kekerasan atau konflik sudah terjadi, maka kita dapat mengakui kesalahan dan meminta maaf serta penyesalan. Selain itu, kita juga dapat melakukan rekonsiliasi atau pembaharuan. Jadi sekian penjelasan dari saya mengenai materi membangun budaya kasih. Saya meminta maaf atas kekurangan dalam penyampaian materi yang saya berikan. Saya ucapkan terima kasih telah menonton. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Membangun budaya kasih itu tidak terlepas dari sumbernya sendiri, yaitu Allah. Allah mengasihi kita dengan mengutus anaknya yang tunggal ke dunia, dan Ia menyelamatkan kami dari dosa-dosa kami. Kami tidak pantas diselamatkan, kami ini banyak dosanya. Namun itulah bukti bagaimana betapa Allah sangat mengasihi kita. Jadi mau sekalipun kita berdosa dengan sengaja, Allah itu akan sangat menyayangi kita. Allah ingin kita kembali kepada dirinya. Salah satu bukti Allah menyayangi kita adalah suatu ketika terdapat ayah yang memiliki 2 anak. Panggillah anak sulung dan anak bungsu. Anak bungsu ini berkata kepada ayahnya, "Ayah, aku sangat tidak sabar. Wariskanlah sekarang harta-hartamu kepada kami berdua." Maka ayah itu membagi-bagikanlah hartanya kepada anak sulung dan anak bungsu. Anak sulung, ia bekerja sangat keras untuk ayahnya. Sedang anak yang bungsu pergi merantau ke luar negeri dan ia berfoya-foya. Ia menggunakan uangnya untuk bersenang-senang dan pelacur. Di saat itu juga ia sadar, ia kehabisan uang. Ia tidak bisa membeli makan, ia tidak bisa hidup. Untungnya datanglah seorang lelaki kepada dirinya. "Hei kamu, kerjalah untuk saya, berilah makan-makan babi saya." Maka ia menerima pekerjaan itu dan ia memberi makan babi-babi laki itu. Namun itu tidak cukup. Ia masih tidak bisa makan, hingga ia harus terpaksa makan dari makanan yang sama dengan babi-babi itu. Ia merasa sedih dan ia sadar akan kesalahannya. Ia ingat betapa ia sangat disayangi oleh ayahnya. Ia ingat betapa bisa makan dengan enak ia ketika di rumah bapaknya. Dalam hati ia berkata, "Aku akan bertobat, aku akan pulang ke rumah bapakku." Maka pulanglah anak bungsu itu ke rumah ayahnya. Lalu anak bungsu ini langsung berkata pada ayahnya, "Ayah, aku tidak pantas lagi untuk ayah panggil aku anak. Aku tidak layak, aku sudah berdosa, aku berfoya-foya. Jadikanlah aku kuli, jadikanlah aku hambamu, jangan jadikan aku anak." Tapi bapak itu merespon seperti ini, "Anakku, terima kasih untuk pulang. Bapak sangat merindukan diri kamu." Bapak itu kemudian menyuruh hamba-hambanya untuk menyiapkan lembu yang sangat besar, yang sangat mahal untuk diberi makan anak itu. Ia juga memakaikan cincin, jubah yang mahal, jubah yang mewah untuk kedatangan anaknya yang sangat ia cintai. Bapak itu bahkan tidak hanya itu aja, bapak itu membuatkan pesta untuk kehadiran anaknya yang telah pulang. Kemudian anak sulungnya datang. Anak sulungnya marah melihat anaknya, melihat adiknya yang datang malah diberi pesta. Ia sangat iri, ia sangat dengki. Dan ia menanyakan kepada bapaknya, "Ayah, saya terus bekerja di sini untuk ayah. Saya sudah bekerja keras, capek. Tapi saya tidak pernah diberi lembu yang sangat mahal. Saya tidak pernah diberi pesta seperti ini." Lalu
Ayahnya berkata kepada anaknya, "Bersenang-senanglah, adikmu sudah pulang." Dalam perumpamaan ini, Tuhan mengajar bahwa hidup dalam dosa atau orang yang mundur dari iman adalah seperti anak bungsu yang memburu kesenangan duniawi, memboroskan karunia jasmani, mental, dan rohani yang diberikan oleh Allah. Namun meskipun begitu, jika sudah jatuh kepada dosa, kembalilah kepada Allah dan bertobatlah, dan Allah tetap akan menyambutmu dengan sukacita. Karena itulah bentuk pembangun budaya kasih yang sesungguhnya. Sebagaimana Tuhan mengasihi kita dan mengampuni dosa kita, kita juga akan membangun budaya kasih dengan mengasihi sesama kita, bahkan yang sudah menganiaya kita. Kenalkan, saya Laura Vanessa, absen 22 dari 11 IPS 2. Kali ini saya akan membahas tentang membangun budaya kasih. Ada dua bentuk kekerasan, yakni kekerasan langsung dan kekerasan tidak langsung. Kekerasan langsung lebih bersifat fisik dan langsung seperti pembunuhan dan pemerkosaan. Sedangkan kekerasan tidak langsung lebih bersifat psikis. Misalnya kasus gizi buruk sebagai akibat dari ketidakadilan sosial ekonomi yang terjadi dalam masyarakat. Ada begitu banyak bentuk-bentuk kekerasan dalam kehidupan manusia, antara lain kekerasan sosial, kultural, etnis, keagamaan, gender, politik, militer, ekonomi, lingkungan hidup, dan terhadap anak-anak. Bentuk-bentuk kekerasan di atas tentu membawa dampak buruk pada nilai-nilai kemanusiaan. Untuk itu, perlu dilakukan tindakan agar kekerasan yang telah terjadi tidak terulang kembali, yaitu dengan membangun budaya kasih. Sesuai dengan Matius 26 ayat 47-56, Yesus bukan saja mengajak semua orang untuk tidak menggunakan kekerasan menghadapi musuhnya, tapi malah Yesus tetap menunjukkan sikap cinta dan kasih kepada musuhnya. Apa yang dilakukan Yesus ini memang sangat radikal dan bertolak belakang dengan kebiasaan dan keyakinan. Gigi ganti gigi atau mata ganti mata. Ini hanya mau menunjukkan bahwa kasih Kristiani melampaui kasih manusiawi. Kasih Kristiani menjangkau semua orang, bahkan musuh sekalipun. Pijakan utama dari kasih ini adalah keyakinan bahwa semua orang adalah putra dan putri Allah Bapa di surga. Untuk mengembangkan budaya kasih ini sangatlah sulit. Dalam kehidupan tidaklah mudah mencintai atau berbuat baik kepada orang yang sudah melukai kita. Bagi Yesus, kasih kepada Tuhan menjadi sempurna ketika kita memiliki sikap batin untuk menuruti semua perintah-perintahnya. Yesus sudah menuruti perintah Bapa di surga untuk menyerahkan diri sebagai penebus dunia. Bagi kita, perintah yang paling utama menurut ajaran Yesus adalah mengasihi Tuhan dan sesama sampai tuntas. Tuhan memberikan perintah baru untuk saling mengasihi, karena Ia telah terlebih dahulu mengasihi kita. Tuhan tidak hanya memberi komando untuk saling mengasihi, tapi Ia sudah terlebih dahulu sangat mengasihi kita dengan menyerahkan nyawanya sendiri di atas kayu salib. Ia sendiri telah memberi contoh dan teladan. Cinta kasih yang benar ini mengarahkan kita kepada pertobatan batin dan mengajak kita untuk meneladaninya saat kita melakukan perintahnya dengan menjalankan tugas dan karya pelayanan kita setiap hari. Melayani Allah terwujud dalam bekerja memenuhi apa yang menjadi kehendak-Nya. Itulah isi dari perintahnya. Dan pekerjaan yang kita lakukan dalam melayani Allah, kita lakukan dalam keadaan hati yang penuh syukur dan sukacita. Mengapa? Karena kasih Bapa untuk putranya telah mensadari pelaksanaan kasih kita kepada sesama, dan sekaligus pernyataan konkret dari tanda persahabatan Yesus dengan kita. Namun apabila sungguh hidup dalam Kristus, maka sesungguhnya kita akan menjadi pembawa damai dan hidup tanpa memperhitungkan kesalahan yang sudah orang lain lakukan terhadap kita. Iman akan Yesus ini menjadikan kita sebagai pembawa damai dalam semua bentuk perselisihan. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Halo Pak Sandi, saya Zinky Marcel Sebastian dari IPS 2 absen 31. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang membangun budaya kasih. Dalam Alkitab, membangun budaya kasih dapat diartikan sebagai mempraktikkan ajaran tentang kasih sesuai dengan ajaran Yesus Kristus. Hal ini mencakup mengasihi sesama manusia tanpa pamrih, memberikan pengampunan, berbagi kasih sayang, dan menjunjung tinggi nilai-nilai seperti kejujuran, kerendahan hati, dan kesetiaan dalam hubungan. Budaya kasih ini menjadi landasan bagi hubungan antara sesama manusia dan dengan Tuhan. Dan di sini ada budaya kekerasan.
Budaya kekerasan seringkali kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari, entah secara sengaja ataupun tidak sengaja. Yaitu bisa seperti fisik, psikologis, struktural, tidak langsung dan langsung. Di dalam Injil Lukas bab 6 ayat 27-36, Yesus mengajarkan untuk saling bermurah hati. Dalam pengertian lebih luas, murah hati dapat diartikan sebagai kebaikan dalam tindakan, sikap lemah lembut dalam hubungan dengan orang lain, kebaikan hati, sifat kasih dan sayang, serta kedermawanan. Lalu ada kasih Kristiani. Kasih Kristiani adalah tindakan murah hati seperti Bapa di surga, yang memberikan terang dan hujan kepada siapapun, baik orang itu jahat maupun orang baik. Orang yang setia kepada, maka kita pun harus berbuat baik kepada siapapun tanpa memandang teman ataupun lawan, sehingga kita sungguh menjadi anak-anak Allah. Lalu di sini ada contoh usaha untuk membangun budaya kasih, yaitu adalah seperti mengasihi tanpa pamrih, melakukan perbuatan baik, memaafkan dan melupakan dendam, serta berbagi pengetahuan tentang kasih dan menghargai keberagaman. Tapi dari itu semua yang paling penting adalah kita harus praktikkan kasih tanpa pamrih. Ini berarti mengasihi orang lain tanpa mengharapkan imbalan atau keuntungan pribadi. Ketika kita mengasihi tanpa pamrih, kita memberikan kasih dengan tulus dan murni tanpa motif tersembunyi atau harapan untuk mendapatkannya kembali. Praktik ini menciptakan hubungan yang lebih kuat, menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama, dan membantu membangun budaya kasih yang kokoh dalam masyarakat kita. Namun budaya kasih juga bisa kita contoh di lingkungan sekitar kita seperti saling memberi, saling mengasihi, dan saling menolong. Sekian dari saya. Maaf bila ada salah kata dan terima kasih. Selamat malam Pak Sandi, perkenalkan nama saya Jessica Murianto dari kelas 11 IPS 2 dan saya absen 21. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai membangun budaya kasih. Budaya kasih seringkali dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan terdekat kita maupun hanya sekedar melihatnya. Kekerasan terkadang kerap kali dilakukan meski secara tidak sadar. Misalnya ketika sedang bercanda dengan teman dan itu baik dengan dunia nyata maupun virtual atau chatting, dan ketika kita melakukan suatu hal konyol yang terkadang berujung membuat teman kita sakit hati karena disangka telah mengejeknya. Dan terkadang manusia dapat bersikap selayaknya serigala karena manusia dapat bersikap licik, kejam dan keji, serta buas dan beringas. Kekerasan atau violence atau violentus yang berasal dari kata vi atau si yang berarti kekuasaan atau berkuasa dan merupakan sebuah ekspresi yang dilakukan secara fisik maupun secara verbal yang mencerminkan pada tindakan penyerangan pada kebebasan atau martabat seseorang yang dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang. Lalu selanjutnya, ada kekerasan fisik dan kekerasan verbal yang dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah dilihat dari bentuk fisiknya, dan dari bentuk fisiknya dibagi lagi menjadi 3, yaitu kekerasan fisik yang dapat dilihat dan dirasakan oleh tubuh, lalu kekerasan psikologis yang memiliki sasaran pada rohani atau jiwa serta dapat mengurangi bahkan menghilangkan kemampuan normal jiwa. Lalu yang ketiga ada kekerasan struktural, kekurangan yang dilakukan oleh individu atau sekelompok orang dengan menggunakan sistem, hukum, ekonomi, atau tata kebiasaan yang ada di masyarakat. Lalu yang kedua, dilihat dari sasarannya. Lalu dibagi lagi menjadi 2, yaitu kekerasan secara tidak langsung yang dilakukan oleh individu atau sarana kelompok melalui sarana tersembunyi. Contohnya seperti memfitnah, menghujat, dan bullying verbal. Lalu selanjutnya ada kekerasan langsung yang dilakukan secara sengaja oleh suatu individu atau kelompok yang berusaha untuk melukai atau membuat orang lain cedera. Lalu selanjutnya yang ketiga ada dilihat dari akibatnya dan dibagi lagi menjadi 2, yaitu kekerasan sengaja yang sengaja dilakukan oleh individu atau kelompok dengan sebuah
perencanaan, dan memberi dampak langsung bagi korban. Lalu yang kedua, kekerasan tidak sengaja yang dilakukan oleh individu atau kelompok tanpa tahu bahwa tindakan yang dilakukan akan memberikan dampak bagi orang lain sehingga menjadi korban. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.